Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Kota Pasuruan. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol dan berbagi pengalaman dengan kalian semua. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar teman-teman yang lagi nonton? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, buat teman-teman yang lagi ada di sini, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik dong. Kalau kamu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik dong. Nah, sebelum kita mulai obrolan kita kali ini, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Masa ya ngobrol-ngobrol tapi nggak kenal sama orangnya, kan nggak enak. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Ismiasi Dewi Wulandari. Aku biasa dipanggil Dewi. Di SMA Negeri 1 Kota Pasuruan ini, aku mengambil jurusan MIPA. Halo, kenalin, nama aku Dinar Era Konitatila, biasa dipanggil Dinar. Aku di SMA Negeri 1 ini mengambil jurusan MIPA. Kebetulan sekelas nih sama Dewi. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ismawati, biasa dipanggil Isma. Di SMA 1 ini aku mengambil jurusan IPS. Nah, kalau kayak gini kan enak. Teman-teman yang lagi nonton juga udah pada kenal kita. Jadinya kita lebih akrab dan asik nih ngobrolnya. Bener banget. Tapi aku mau tanya dulu nih. Kita kan udah pakai baju batik semasa ya kan? Emang kita di sini mau ngobrolin apa sih sebenarnya? Pada kepo ya. Di sini kita mau ngobrolin tentang pendidikan di era new normal. Wih, pasti seru nih. Tapi sebelum itu, boleh kali ya kalian ceritain pengalaman kalian tentang pendidikan di era new normal ini. Mulai dari Dinar dulu deh. Oke, mulai dari aku dulu. Pengalaman aku dengan diterapkannya pendidikan di era new normal ini pastinya senang banget karena aku bisa berkegiatan dan bertemu dengan orang-orang lagi. Tapi pada saat aku tahu akan diterapkannya pendidikan di era new normal ini, aku kaget banget sih. Dan ada rasa nggak siap, apalagi ada rasa takut untuk bersosialisasi kembali dengan orang-orang baru. Emang apa sih yang Dinar takutin ketika pembelajaran di era new normal ini berlangsung? Pastinya karena ada adaptasi baru sih, apalagi aku nih baru masuk di SMA Negeri 1, baru kelas 10. Pastinya aku ada lingkungan baru, ada sekolah baru, teman-teman baru, bertemu dengan guru-guru baru juga. Jadinya aku perlu adaptasi sih dan perlu waktu juga untuk itu. Iya, itu bener sih, perlu waktu ya. Kalau pengalaman Isma sendiri gimana nih? Nah, dari pengalaman aku sendiri nih ya, pembelajaran di era new normal ini bermanfaat banget buat aku dalam meningkatkan kualitas diri aku yang sempat turun nih saat pembelajaran daring. Nah, cara aku untuk meningkatkan kualitas diri aku saat pembelajaran di era new normal ini dengan cara ikut banyak kegiatan seperti ikut organisasi, ikut lomba, memperbanyak relasi, bersosialisasi dengan banyak orang, sharing-sharing pengalaman kayak kita sekarang. Aku sangat bersyukur banget dengan adanya pembelajaran di era new normal ini, sangat berdampak besar buat aku pastinya. Iya, bener banget. Isma, aku mau tanya dong, emang ada nggak sih perbedaan di pendidikan era new normal ini? Ada dong pastinya. Pendidikan di era new normal ini kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat dong. Benar kata Isma, kayak kita sekarang nih, kita udah pakai face shield. Tadi kita udah, sebelum mulai kan kita udah pakai hand sanitizer juga. Iya, bener sih. Omong-omong nih kata Dewi, dengan adanya penerapan pendidikan di era new normal ini, efektif gak sih untuk meningkatkan kemampuan seorang siswa yang mulai turun saat pembelajaran daring? Kalau kata aku sih, pendidikan di era new normal ini sangat efektif ya buat kita para siswa untuk meningkatkan kemampuan kita sendiri. Karena yang kita ketahui adalah sebelumnya kan kita pembelajaran daring nih. Otomatis materi yang diberikan oleh guru kita ini itu susah dimengerti nggak sih, ya kan? Iya. Jadi kurang bisa diterima, apalagi ada beberapa guru yang ngasih deadline tugasnya tuh cepet banget. Jadi kita sebagai siswa, aduh gimana nih gitu, tugas belum kelar, aku juga nggak paham materi gitu kan. Nah akhirnya kalau aku pribadi nih ya, aku pilih yang instan aja deh, googling, daripada aku dimarahin nih sama bu guru nih. Kalau kalian gimana nih? Iya, sehati banget. Sama. Bener kan ya?
Oke, tapi kalau di pendidikan di era new normal ini kan KBM-nya offline nih. Jadi kita tatap muka langsung dengan orang yang bersangkutan. Apalagi juga kita bisa bertemu dengan guru yang bersangkutan juga. Jadi kalau ada masalah, kalau ada materi yang kurang kita pahami, kita bisa konsultasikan langsung dengan guru yang bersangkutan tersebut. Selain itu, KBM offline ini kan nggak mungkin dong kita diperbolehkan mengaktifkan handphone saat KBM berlangsung. Jadi mau nggak mau kita sebagai siswa harus bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan pikiran kita sendiri. Itu sih. Oke, jadi kan tadi jawaban Dewi kan ada yang menyinggung kalau pembelajaran secara daring itu mengalami penurunan ya. Tapi aku juga pernah nih tahu kalau pembelajaran secara daring juga mempengaruhi kesehatan mental siswa. Menurut Isma, bener nggak sih itu? Dan gimana sih cara kita buat ngembaliin atau memulihkan kesehatan mental siswa di pendidikan new normal ini? Bener banget. Jadi pembelajaran daring itu sangat mempengaruhi kesehatan mental seorang siswa. Nah, dari aku baca dan aku alamin sendiri, kesehatan mental seorang siswa itu terganggu karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena bosan, yang kedua itu karena overthinking berlebihan. Jadi sebenarnya overthinking itu diperbolehkan tapi jangan berlebihan gitu. Iya, bener. Nah, dari pengalaman aku sendiri nih, cara mengembalikan kesehatan mental saat pembelajaran di era new normal ini itu ikut kegiatan, bersosialisasi dengan banyak orang, memperbanyak relasi pastinya, dan yang paling penting membuang mindset saat pembelajaran daring dan jangan dibawa saat pembelajaran di era new normal ini. Nah, itu poin yang terpenting karena berbeda kan ya pembelajaran daring sama pembelajaran yang di era new normal ini. Nah, tadi kan aku udah bilang nih kalau pembelajaran di era new normal ini sangat berdampak besar buat aku dan kita semua mungkin ya. Nah, menurut Dinar sendiri, apa sih dampak yang kamu rasain saat pembelajaran di era new normal ini? Oke, dampak yang dirasakan dengan diterapkannya pendidikan di era new normal ini pastinya lebih memberi dampak yang positif ya. Perlu diketahui, di Kemendikbud.com di situ menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 4 negara kawasan Asia Pasifik yang belum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kita semua untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka untuk mengurangi beberapa resiko kehidupan sosial. Seperti yang pertama, putus ancaman sekolah. Yang kedua, penurunan capaian prestasi anak, baik akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, apa yang dikatakan Isma tadi, penurunan kesehatan mental siswa. Nah, jadi dampaknya besar banget ya, apalagi dampaknya itu banyak-banyak yang positif gitu kan ya. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus terus mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah karena program itu juga yang terbaik bagi kita semua. Buat teman-teman juga harus memanfaatkan waktu peluang ini untuk mencari dan mencapai prestasi sesuai kemampuan teman-teman. Tetap semangat meskipun pembelajaran di era new normal ini masih harus dibatasi sampai sekarang. Dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan, pastinya harus vaksin ya. Bener. Nah, oke, cukup sekian mungkin obrolan dari kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bagi kita semua juga yang ada di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan terima kasih juga buat teman-teman aku yang udah luangin waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini sama aku. Sekian Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.